Halo semuanya, nama saya Ferry Gofar Anwar dari jurusan Teknik Informatika. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai tampilan UI atau UX. Jadi yang pertama ada, jelaskan bagaimana analisis kebutuhan pengguna dilakukan dalam perancangan antarmuka untuk aplikasi pembuatan film, serta contohkan fitur utama yang harus ada berdasarkan kebutuhan pengguna. Jadi analisis kebutuhan pengguna itu sangat diperlukan untuk memastikan aplikasi mudah digunakan, efisien, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut langkah-langkah yang mungkin dapat kita terapkan. Yang pertama dapat kita identifikasi dulu pengguna targetnya. Jadi siapakah pengguna aplikasi ini? Apakah pihak customer yang menggunakan aplikasi hanya untuk menonton video dan menikmati fitur-fitur aplikasi? Lalu mungkin dari content creator yang profesional atau semi pro ataupun pemula. Lalu setelah itu kita melakukan metode pengumpulan data. Kita mengumpulkan data dapat secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi kita dapat secara kualitatif, yaitu kita melakukan wawancara dengan pihak calon pengguna untuk memahami kebutuhan, harapan, dan masalah mereka terkait fitur-fitur yang diperlukan dalam aplikasi ke depannya. Lalu dapat secara kuantitatif, secara survei mengumpulkan data dari sejumlah suara terbesar yang mungkin uh, dapat berpotensi dalam pembuatan aplikasi kita. Lalu setelah itu kita melakukan observasi. Kita mengamati pengguna saat mereka melakukan dan menggunakan aplikasi pengeditan video tersebut. Setelah semua itu telah dikumpulkan, kita melakukan metode analisis data dan identifikasi kebutuhan. Jadi setelah data terkumpul, analisis untuk mengidentifikasi pola dan tema umum. Prioritaskan kebutuhan berdasarkan frekuensi dan dampak, dan kita membuat persona untuk pengguna untuk mewakili berbagai jenis pengguna dan kebutuhan mereka. Jadi setelah data-data semua terkumpul, kita mungkin dapat menindaklanjuti, dapat melakukan diagram gambaran, mungkin dapat wireframe untuk mengurangi fitur-fitur yang tidak diperlukan dalam aplikasi. Lalu setelah itu soal nomor 2 dapat sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip desain UI atau UX yang harus diterapkan dalam merancang antarmuka aplikasi pembuatan film agar mudah digunakan oleh editor video profesional maupun pemula. Jadi mungkin pertama kita menerapkan prinsip kejelasan dan kesederhanaan atau clarity dan simplicity. Tujuannya untuk memastikan bahwa antarmuka mudah dipahami, digunakan bahkan oleh pengguna yang tidak berpengalaman. Untuk mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada prinsip konsistensi. Jadi kita menciptakan pengalaman pengguna yang familiar dan mudah diprediksi dengan elemen dan alur kerja yang konsisten. Pengguna dapat menggunakan aplikasi lebih cepat. Lalu ada aksesibilitas, memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan oleh siapa saja, bahkan pemula sekalipun. Lalu efisiensi, memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan seefisien mungkin. Jadi kita menambahkan fitur-fitur seperti hotkey ataupun template untuk membantu pengguna menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas. Lalu untuk soal nomor 3, buatkan sketsa wireframe sederhana untuk tampilan utama pada aplikasi pembuatan film. Serta jelaskan elemen-elemen utama yang Anda pilih dan alasannya kenapa. Jadi untuk soal nomor 3, ini wireframe saya buat. Jadi pertama ini logo. Logo ini logo dari aplikasi kita. Jadi lalu kita buat ini adalah seperti top recommend film dalam aplikasi kita. Jadi ini untuk memastikan, untuk memudahkan pengguna tahu. Misalnya lagi bingung untuk nonton film apa atau bingung. Jadi ini ada top recommend yang telah kita buat. Jadi mereka sudah mungkin dapat, jika sedang mencari film, dapat menonton dari top recommend dulu. Setelah itu pengguna ini kita bantu fitur mencari dan fitur genre untuk mempermudah mencari film yang diinginkan. Nah, lalu ini film mungkin dapat dari film-film baru rilis atau film-film yang sering yang telah kita filter berdasarkan genre yang disukai pengguna. Jadi pengguna itu kita dapat menyesuaikan selera mereka dari sini langsung. Nah, lalu untuk tombol new ini mungkin dapat dari untuk sisi bagian editornya atau uploadernya. Jadi mereka dapat menambah film itu langsung dari sini. Nanti di fitur dalam sini ada untuk berbagai, dapat dari suntingan, menambah video, menambah audio, dari semua ini ada di new. Oke, kira-kira begitu. Nomor 4, soal nomor 4 sendiri. Sebutkan metode evaluasi usability yang dapat digunakan untuk menguji kenyamanan dan efektivitas antarmuka pengguna dalam aplikasi pembuatan film dan bagaimana cara kita mengukur keberhasilannya.
Dari cara pertama kita dapat menggunakan metode user testing yang melibatkan pengamatan pengguna saat mereka melakukan dan menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Jadi penguji mencatat masalah yang dihadapi pengguna seperti kesulitan menemukan fitur dan memahami ikon. Jadi kita mengukur keberhasilannya dengan cara berapa banyak pengguna yang berhasil menyelesaikan tugas, berapa lama waktu yang dibutuhkan pengguna, dan berapa banyak kesalahan yang dilakukan pengguna. Setelah itu kita menerima umpan balik atau feedback dari pengguna. Pendapat mereka tentang fitur-fitur aplikasi, kemudahan dan kesulitannya gimana. Lalu dapat dengan survei dan kuesioner, kita melakukan metode pengumpulan data melalui survei dan kuesioner. Kita dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan mengenai mungkin kebutuhan yang fitur-fitur yang dibutuhkan pengguna, kepuasan pengguna dalam aplikasi, dan apa yang mereka tidak sukai dalam aplikasi. Lalu ada metode A/B testing, yaitu kita melakukan dua metode, membuat dua versi antarmuka, versi A dan versi B. Jadi kita membandingkan versi manakah yang berkinerja lebih baik. Jadi pengguna secara acak dialokasikan ke salah satu versi dan data dikumpulkan tentang perilaku mereka. Lalu ada soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan tool yang digunakan dalam pembuatan film dan sertakan gambarnya. Minimalnya kita 5 contoh ya. Yang pertama ada kamera. Kamera merupakan hal yang paling penting untuk merekam dan menggambar video. Jadi jenis kamera itu mempengaruhi juga kualitas video dan resolusi video. Jadi mungkin dapat menggunakan kamera yang bagus agar resolusi dan kualitas video juga meningkat. Yang kedua ada mikrofon. Itu menangkap suara yang jernih dalam pembuatan film. Jadi sama seperti kamera, jika video hanya tanpa suara juga tidak kurang menarik, mungkin kita harus menggunakan suara yang jernih selama pembuatan film. Yang ketiga ada software editing video. Kita menggunakan aplikasi yang digunakan untuk mengedit, menggabungkan, dan menambahkan efek pada video. Mungkin dapat dari aplikasi beberapa seperti Adobe, Premiere Pro, atau beberapa aplikasi lainnya. Lalu ada untuk menambahkan kecahayaan video, kita juga menggunakan Lightning untuk membantu dalam pencahayaan agar hasil video lebih profesional, agar tidak terlalu gelap. Lalu yang terakhir ada stabilizer atau gimbal untuk menjaga kamera tetap stabil saat menangkap dan merekam video. Jadi alat-alat ini juga sangat berperan penting dalam pembuatan film juga. Sekian, terima kasih.